adalah amalan sunnah. Dewan juri yang kami hormati, selanjutnya kami undang kepada peserta dengan nomor urut 10 putra. Kepadanya disilahkan. Dalam rangka mengikuti lomba pidato antar SMA SMK se-Kabupaten Pindrang. Masya Allah. Jadi dalam rangka HUT Basnas ke-24 tahun 2025. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, and comment. Cinta zakat. Bayar zakat di Basnas. Oke. Ternyata ada lomba keagamaan, makanya alhamdulillah bertepatan, makanya lomba antara siswa yang ada di spanduk di HUT. Cuma temanya tentang zakat, ya karena teman yang simpan. Jadi jumlah peserta yang melapor di belakang 36 peserta. Jadi kalau 36 cuma berapa sekolah yang belum sempat, dan mudah-mudahan sempat hadir. Yang sudah hadir di sini 27. 27. Dan insya Allah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nomor berapa Rido? 7. Bismillah. Yang saya hormati Elena Gurta sebagai Dewan Juri dalam lomba pidato ini, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pindrang. Yang kedua, dia adalah Dewan Pengawas Syariah Basnas Kabupaten Pindrang, sekaligus sebagai audit intern Saya bersama Ustaz Arifun Basnas Kabupaten Pindrang. Halo Kaji. Jadi Bapak Ibu, para pendamping, para guru yang sempat tingkat kabupaten yang dihadiri oleh Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Selatan. Kenapa pentingnya sosialisasi untuk menyampaikan kepada masyarakat? Karena masyarakat masih banyak yang belum tahu apa itu Basnas, seperti tadi dikatakan oleh Ketua Panitia, bahwa ada yang tidak bisa membedakan antara Basarnas dengan Basnas. Memang kedua-duanya suka membantu orang yang kena musibah. Nah, itu Badan SAR Nasional dengan Badan Amil Zakat dengan 8 asnaf, maka saya bahaya. Karena Basnas senantiasa akan taat kepada 3 aman. Aman regulasi, aman syar'i, aman NKRI. Nah, jadi untuk memanfaatkan waktu dengan kita semua disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara lomba pidato antara SMA dan SMK se-Kabupaten Pindrang saya nyatakan dibuka dengan resmi. Saya kira demikian. Tambahan bahwa keputusan nanti Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat. Kenapa? Sengaja kita tidak ambil dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau guru nanti ada apa-apanya. Kalau kita di sini tidak ada kepentingan, betul-betul kita cari mana yang terbaik di antara yang baik. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kita istirahat sejenak sekitar 7 menit. Oh, jangan terlalu panjang. Jadi saya sedikit jelaskan. Nanti dipanggil nomor undian tampilnya, langsung naik ke panggung. Sudah naik ke panggung. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pindrang, yang kami hormati
para dewan juri yang adil dan bijaksana, yang kami hormati para panitia lomba oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pindrang, yang kami hormati Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang pantas keluar dari lisan kita kecuali kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati penyelenggara kegiatan pada hari ini, serta teman-temanku para generasi penerus bangsa yang insya Allah yang saya banggakan. Kiranya tiada kata yang paling indah terucap selain ucapan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan berkat dan rahmatnya, sehingga kita kini dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan lomba pidato. Sholawat. Memang saudaraku, bahwa membayar zakat dan bersedekah adalah suatu kegiatan yang mengeluarkan sebagian harta untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Dalam hal itu pula menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Dan Allah menghendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri pidato saya dengan sebuah pantun. Kabupaten Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jika Allah berfirman, Nabi bersabda, saya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati para hadirin dan hadirat dan peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Dewan Juri serta hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji atas berkat rahmat Allah Selalu tercurah limpah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertema menuju kemandirian umat melalui zakat dan sedekah. Hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam oleh setiap individu muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu tua maupun muda. Adapun jenis zakat fitrah yang dikeluarkan adalah berupa makanan pokok seperti beras, gandum, atau makanan lain yang biasa dikonsumsi. Ukurannya adalah 1 syak yang setara dengan sekitar 2,5 kg atau 3,1 liter. Hadirin yang berbahagia, waktu pengeluaran zakat fitrah dimulai dari terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dengan demikian, zakat fitrah yang kita tunaikan akan sampai kepada orang yang berhak tepat waktu. Adapun golongan yang berhak menerima zakat fitrah telah disebutkan di dalam Al-Quran surah Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta panitia penyelenggara, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan menyucikan jiwa mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menenteramkan jiwa bagi mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Mendengar. Hadirin Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, adapun selanjutnya yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai infak. Infak adalah bentuk amalan yang dianjurkan oleh umat Islam dalam bentuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang kurang mampu. Belum banyak yang mengetahui bahwa infak dan sedekah memiliki arti yang berbeda. Amalan berinfak adalah memberikan sebagian hartanya, sedangkan amalan bersedekah yaitu memberikan bantuan yang bermanfaat bagi orang lain. Adapun jenis-jenis infak yaitu yang pertama, infak wajib. Infak wajib adalah infak yang harus segera ditunaikan oleh umat Islam agar terhindar dari dosa. Yang kedua, infak sunnah. Infak sunnah adalah jenis infak sedekah yang dikeluarkan oleh seorang umat muslim atas kehendak dan inisiatif. Yang keempat atau yang terakhir adalah infak haram. Infak haram adalah infak yang dilarang dalam hukum Islam, yaitu di mana orang yang berinfak itu tidak ikhlas dan semata-mata hanya ingin mendapat pujian dari orang lain. Adapun dalil Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma
innallaha bihi alim. Yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Sesungguhnya apa yang kamu infakkan itu Allah Maha mengetahui, lagi Maha mendengar. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 92. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak dewan juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman sekalian yang insya Allah saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat yang beragama, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah artinya sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah, dan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan solat, menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, lembaga zakat yang Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mari kita awali pidato pada hari ini dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yang terhormat para dewan juri dan yang kami hormati Bapak Kepala Basnas Kabupaten Pindrang, dan yang kami hormati Bapak, Ibu, dan yang saya banggakan teman-teman yang sempat hadir di tempat yang penuh barokah ini. Pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan membawakan pidato tentang sedekah. Sedekah merupakan suatu bentuk syukur atas rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semakin banyak harta yang kita sedekahkan, maka akan semakin banyak pula keutamaan yang kita peroleh. Pada kesempatan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi kamasali habbah kamasali habbati ambitat sab'a sa'abila fi kulli sumbulatin ma'atu habbah wallahu yudha'af liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas karunia-Nya dan lagi maha mengetahui. Sedekah merupakan amalan baik yang memiliki banyak manfaat, sehingga umat Islam pun disunnahkan untuk bersedekah pada orang-orang yang tidak mampu. Sedekah dapat membantu orang yang sedang kesulitan, dan bagi orang yang memberikan sedekah, maka ia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa keutamaan atau manfaat dari sedekah yang bisa dirasakan apabila sedekah dilakukan dengan ikhlas dan tidak riya. Yang pertama, bertambahnya rezeki. Sedekah atau memberi pada orang yang tidak mampu tidak akan kalah, sehingga kita tidak dapat perlu khawatir akan kekurangan rezeki jika sedikit memberi.
Alih-alih mengurangi sedekah justru akan membuat harta orang yang memberi makin banyak. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang bersabda, "Bersedekahlah kalian, sebab sesungguhnya sedekah dapat menambahkan harta menjadi banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah akan menyayangi kalian." Selain hadis yang disebutkan tadi di dalam Al-Quran, Allah pun telah menjelaskan bahwa orang yang bersedekah telah dijanjikan balasan sebanyak 10 kali lipat dari jumlah sedekah yang sebelumnya diberikan. Dan nomor 2, dapat meningkatkan derajat seseorang. Selain akan menambah rezeki seseorang, sedekah juga akan meningkatkan derajat seseorang. Orang yang rajin dalam bersedekah, maka Allah akan meningkatkan derajatnya serta menambahkan keberkahan di dalam rezekinya. Hal ini tentu saja tidak bisa didapatkan oleh orang kikir yang memiliki banyak harta. Allah akan memberikan kemuliaan pada hambanya yang pemaaf serta bersikap tawadu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir didoakan oleh para malaikat. Abu Hurairah pernah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika orang-orang berada di waktu pagi, ada 2 malaikat yang turun padanya. Kemudian salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah harta yang menginfakkan hartanya." Lalu malaikat yang satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakil." Dan ketiga manfaat sedekah tersebut, tentu saja kita harus sadar bahwa sedekah tidak akan membawa kemudaratan dalam hidup, justru dapat menguntungkan. Dan sebelum saya mengakhiri, saya perlu menyampaikan bahwa siapa tahu bapak dan ibu dan teman-teman temukan orang yang bertanya bahwa di manakah kita dapat menyerahkan sedekah atau zakat kita yang benar dan baik. Tentu saya pribadi menjawab, silakan datang ke Balai Amil Zakat, yaitu Basnas. Mantap. Basnas adalah lembaga resmi oleh pemerintah dan insya Allah akan membagikan dengan baik sesuai ajaran Islam. Sekian pidato tentang sedekah yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipetik pelajaran bagi kita semua. Wallahu yatawassalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang paling utama kita ucapkan, tiada kata yang paling patut kita ucapkan melainkan hanya memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Ialah Tuhan yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Tambahkan, tetapi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna salam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. 8 putra Dewan Juri yang kami hormati, selanjutnya kami undang kepada peserta dengan nomor urut 10 putri. Kepadanya disilahkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dapat mengatasi kemiskinan, membantu keluarga prasejahtera,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab dan haul, seperti emas, perak, hasil pertanian, perdagangan, dan sebagainya. Video YouTube nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan zakat yang sifat Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta hadirin yang berbahagia. Hamdan wa syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami undang kepada peserta dengan nomor urut 12 Putri. Kepadanya disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghaya, syukran bila nihadi. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-khalamah lil kitabah wal kitabah lil qira'ah. للقراءة والمعرفة للإبادة لله تعالى. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia penyelenggara yang semangatnya luar biasa, serta hadirin calon penghuni surga. Amin amin Allahumma ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita pendirian umat melalui zakat dan sedekah. Sahabat yang dimuliakan Allah, pernahkah kita merasakan betapa hangat dan lembutnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Pernah? Kasih sayang Allah begitu luas, begitu dalam seperti samudra yang tak bertepi. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada peserta Yang saya hormati hadirin dan hadirat serta peserta lomba yang dirahmati Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما Dengan bijaksana yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tiap-tiap umat muslim untuk melaksanakannya. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar yang diridhoi oleh Allah atas keduanya berkata, Rasulullah sallallahu pengaruhnya. Namun, problema sosial yang dihadapi masyarakat Tuhan. Sementara bangsa kita adalah bangsa yang mayoritas agama Islam. Hal ini tentu Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, inna azabi lasyadid. Jika kita amal yang dimana tidak akan terputus pahalanya meskipun kita telah meninggal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata'ul insanu an qata'a anhu amaluhu illa min salasin. Illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw walidin salihin yad'u lahu." عليكم ورحمة الله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تزكيهم بها وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Yang artinya, ambillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. daun salam, daun kedondong. Jawab salam, magaki nama dodong. Iya, mantap. Coba lebih semangat lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati, rekan-rekan panitia, dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ayat ini mengingatkan kita bahwasanya harta yang kita miliki bukanlah sepenuhnya milik kita, tetapi ada juga hak orang lain yang harus kita tunaikan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Aku akan menyesatkan anak cucu Adam. Aku akan menggelincirkan anak cucu Adam. Segala upaya saya akan lakukan untuk menggelincirkan anak cucu Adam. Sekali lagi saya ulang. Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi besar kita, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang cintanya kepada kita umatnya lebih besar daripada cintanya kepada sahabat-sahabatnya. Yang terhormat para dewan juri, yang kami hormati Bapak, Ibu sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta teman-temanku yang kubanggakan. Pada kesempatan yang sangat berharga kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang banyaknya keutamaan dari sedekah dan zakat. Sedekah merupakan suatu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rezeki yang telah Ia berikan kepada kita semua. Semakin banyak harta yang kita sedekahkan, maka akan semakin banyak pula keutamaan yang akan kita peroleh. Setiap umat muslim dianjurkan untuk melakukan sedekah. Sedekah bukan hanya amalan soleh saja, tetapi juga sebagai wujud rasa kepedulian kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Salah satu amalan yang paling mudah untuk dilakukan adalah bersedekah dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?" Rasul kemudian menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sedekah juga menjadi salah satu upaya untuk mensucikan hati. Sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut, maka kamu akan membersihkan serta mensucikan mereka. Tidak hanya mensucikan diri saja,
Sedekah juga dapat membukakan pintu rezeki seseorang, seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat. Sesungguhnya Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu sedekah?" Beliau kemudian menjawab, "Sedekah merupakan berlipat gandanya pahala dan di sisi Allah ada tambahan." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dengan bersedekah, maka kita semua akan mendapatkan banyak keutamaan, seperti dapat menolong orang-orang yang membutuhkan dan mensucikan harta serta hati kita. Oleh sebab itu, marilah kita perbanyak sedekah di bulan Ramadan maupun tidak di bulan Ramadan. Baik, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dimanapun dan kapanpun itu. Jika Bapak dan Ibu sekalian serta teman-temanku ditanyakan di manakah tempat yang baik untuk menyerahkan sedekah atau zakat kita, maka saya pribadi menjawab, di Basnaslah tempatnya. Karena Basnas adalah lembaga yang resmi oleh pemerintah yang insya Allah zakat ataupun sedekah kita akan dibagikan sesuai aturan agama Islam. Mantap. Sebelum mengakhiri, saya ucapkan, jangan lihat siapa yang menyampaikan, namun lihat apa yang disampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Faiza Farokta Pansop, wa ila rabbika farqob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepatutnya kita sebagai umat Islam mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah melalui zakat dan sedekah. Sebab kemandirian umat bukan hanya tentang kekuatan ekonomi, tetapi juga tentang kebersamaan, kepedulian, serta keberkahan hidup yang hadir dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kepada kita semua bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban bagi setiap umat Muslim yang mampu. Wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, akhirnya selesai perjumpaan kita lomba pidato se-Kabupaten Pindrang untuk tingkat SMA SMK. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment. Tapi insya Allah tentu saya melihat jeripaya anak-anakku sekalian Masya Allah. bisa membeli sepatu itu kalau juara satu. Saya diberi panitia ini ada catatan-catatan. Nah, tapi saya tidak bocorkan. Juara satu itu siap-siap berorasi nanti di depan PJ Bupati. Masya Allah. Ya, Bupati. Ya. 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 Ya silakan kalau ada yang mau foto silakan foto. Ya. Ya. Salah, tunggu YouTube-nya lagi. Oke pemirsa, akhirnya para dewan juri yang terhormat sedang melakukan perhitungan. Beliau lagi berembuk ini guys, Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Dewan Juri Lomba Pidato Tingkat Sekolah Lanjutan Atas se-Kabupaten Pindrang. Nomor istimewa tahun 2025 tentang penetapan pemenang Lomba Pidato Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas se-Kabupaten Pindrang pada hari Sabtu diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pindrang dalam rangka hari ulang tahun Basnas ke-24 tahun 2025 setelah melakukan penilaian terhadap peserta berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan menetapkan pemenang lomba pidato. Gugat. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pindrang pada tanggal 15 Februari 2025. Nama-nama pemenang: Putra. Pemenang ketiga jatuh pada Rapi Mahdi, SMA Negeri 11 Pindrang dengan nilai 69,75. Pemenang kedua jatuh kepada Ibrahim, SMK Negeri 3 Pindrang dengan nilai 70. Yang pertama jatuh pada Ahmad Fadil, SMA Negeri 6 dengan nilai 71. Jadi nilainya hampir mirip sama, hanya beda satu. Kategori putri, juara ketiga jatuh pada Putri Wulandari, SMA Negeri 10 dengan nilai 75,25. Juara kedua jatuh kepada Khairin Salsabila, SMA Negeri 1 Pindrang dengan nilai 72,50. Jadi hanya beda 25. Kemudian juara pertama jatuh kepada April MC, SMA Negeri 8 dengan nilai 73. Ya, saya kira inilah nama-nama pemenang. Alhamdulillah, ini betul-betul penilaian secara objektif, karena kita melihat nilainya ini hanya beda-beda satu, bahkan hanya beda koma. Nah, demikian pengumuman juara ini, dan diharapkan kepada juara satu nanti untuk putra Ahmad Fadil dan untuk putri April MC siap nanti tampil di acara penutupan untuk ditampilkan juara pidato. Demikian yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqh aqwamit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, penerimaan hadiahnya itu pada malam Senin. Pembukaan penutupan